Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak. Ketemu lagi dengan saya di pertemuan keempat kali ini. Oke, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Baik, sebelumnya hari ini apa ada yang tidak masuk? Masuk semua Pak. Oke, mantap. Ya semoga terus seperti ini ya. Jangan ada yang bolos-bolos lagi Ya, seperti Pak. kemarin. Maupun itu di pembelajaran saya ataupun di pembelajaran yang lainnya. Oke, untuk Mas Rama yang kemarin sering-sering bolos, jangan bolos lagi ya. Tetap masuk terus. Oke, kalau begitu alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, agar pembelajaran kita lebih semangat lagi, seperti biasa ikuti saya ya. Ya Pak. Kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 luar biasa. Kemudian kalau saya bilang are you ready, kalian jawab yes, oke, mengerti? Ngerti. Oke, semangat pagi, Pagi luar biasa. are you ready? Yes, oke. Sekali lagi lebih keras, semangat pagi, Pagi luar biasa. are you ready? Yes, oke. Oke, mantap. Baik, kalau begitu kita langsung saja lanjut ke materi pembelajaran hari ini. Materi yang kita bahas hari ini adalah jenis-jenis pembelanjaan APBN dan jenis-jenis pembelanjaan APBD. Sebelumnya, sebelum ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke, tujuan pembelajaran ini agar kalian semua dapat mengetahui serta memahami dalam kehidupan sehari-hari apa itu jenis-jenis pembelanjaan APBN maupun juga jenis-jenis pembelanjaan APBD. Oke, sebelumnya di sini ada yang sudah tahu itu APBN ataupun APBD? Oke, kalau begitu langsung saja yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis belanja pemerintah pusat atau jenis-jenis pembelanjaan APBN. Yang disebut APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja negara. Nah, itu disebut APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara selanjutnya merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan dilaksanakan pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, di sini saya langsung menjelaskan saja di jenis-jenis pembelanjaan APBN itu ada 9. Yang pertama itu ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, yang kelima subsidi, 6 hibah, yang ketujuh bantuan sosial atau bansos, yang kedelapan belanja lain-lain, dan yang terakhir yang ke-9 adalah belanja daerah. Oke, yang pertama itu ada belanja pegawai. Nah, di sini belanja pegawai juga merupakan pengeluaran yang kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun juga dalam bentuk barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah di dalam maupun juga pemerintah di luar negeri, baik kepada pejabat negara, pegawai negeri atau pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atau istilahnya imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan
pembentukan modal. Terus yang kedua ada belanja barang. Nah, belanja barang di sini merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, dan belanja perjalanan. Belanja barang di sini terdiri dari belanja barang dan jasa, kemudian belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Yang ketiga ada belanja modal. Nah, belanja modal merupakan di sini pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya untuk memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Nah, aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual. Yang keempat ada pembayaran bunga utang. Pembayaran bunga utang merupakan pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga. Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga atau interest yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang, atau istilah Inggrisnya principal outstanding, baik untuk dalam maupun luar negeri. Berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek ataupun jangka panjang, jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan. Yang kelima ada subsidi. Subsidi pengelolaan ataupun alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara. Nah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor ataupun mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja ini antara digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat juga maksudnya untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN ataupun juga BUMD dan perusahaan swasta. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, mengerti ya? Lanjut yang keenam ada hibah. Di sini hibah merupakan pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang ataupun juga jasa yang bersifat tidak wajib secara spesifik. Bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus-menerus kepada pemerintahan negara lain, kemudian pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi internasional. Selanjutnya yang ketujuh ada bantuan sosial atau bansos. Nah, bansos di sini
merupakan transfer uang ataupun barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial di sini juga dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan diberikan kepada anggota masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan maupun juga bidang keagamaan. Nah, pengeluaran ini dalam bentuk uang maupun barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bersifat tidak terus-menerus dan selektif. Yang kedelapan ada belanja lain-lain. Oke, belanja lain-lain merupakan pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, terus bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah. Oke, yang terakhir ada belanja daerah atau transfer ke daerah. Bagian belanja pemerintah pusat berupa pembagian dana APBN kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang besarnya berdasarkan perhitungan berdasarkan kriteria ditetapkan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan. Belanja daerah terbagi atas dua kelompok besar, yaitu dana perimbangan merupakan dana pengeluaran atau alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, kemudian dana alokasi khusus yang ditunjukkan untuk keperluan pemerintah daerah. Merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana otonomi khusus dan dana penyesuaian yang ditunjukkan untuk keperluan pemerintahan daerah. Nah, yang kedua di sini ada APBD. Sudah ada yang mengerti apa itu APBD? Baik. APBD di sini disebut juga anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, anggaran pendapatan belanja daerah diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah setempat. Nah, APBD sendiri biasanya digunakan untuk berbagai jenis pengeluaran. Nah, jenis-jenis pengeluaran APBD dibedakan berdasarkan banyak hal. Yang pertama termasuk urusan, fungsi, dan kelompoknya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang berdasarkan urusan. Berdasarkan urusan di sini meliputi belanja wajib dan belanja pilihan. Nah, berdasarkan urusan di sini dilakukan oleh pemerintah daerah, pengeluaran daerah, juga BUMD atau badan usaha milik negara. Nah, belanja wajib di sini juga merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Misalnya itu seperti
gaji pegawai dan gaji badan usaha milik daerah. Maksudnya gaji pegawai badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang kedua ada belanja pilihan. Nah, belanja pilihan merupakan belanja yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah ketika dibutuhkan atau ditangguhkan ketika tidak dibutuhkan. Misalnya itu pengadaan kendaraan transportasi dinas atau perbaikan ruang dinas. Yang kedua berdasarkan fungsi. Nah, berdasarkan fungsi di sini pengeluaran daerah dibedakan menjadi 3 jenis. Tiga jenis itu termasuk biaya pelayanan umum, biaya ketertiban, dan biaya lingkungan hidup. Nah, yang jenis pertama biaya pelayanan umum itu belanja pemerintah daerah yang dikhususkan untuk menyediakan pelayanan umum kepada masyarakat. Misalnya itu penyediaan layanan kesehatan dan sarana transportasi daerah. Nah, untuk selanjutnya biaya ketertiban. Biaya ketertiban di sini pembelanjaan pemerintah daerah yang digunakan untuk menjaga ketertiban wilayah di daerah tersebut. Misalnya itu pembiayaan kegiatan pengamanan lapangan ataupun pembiayaan Satpol PP. Terus yang terakhir ada biaya lingkungan hidup. Nah, biaya lingkungan hidup merupakan pembelanjaan atau pembiayaan pemerintah daerah dalam usaha pelestarian lingkungan. Misalnya itu pembiayaan pertamanan ataupun komunitas hijau di lingkungan daerah tersebut. Oke, yang terakhir berdasarkan kelompok. Nah, berdasarkan kelompok pembelanjaan yang dikeluarkan pemerintah daerah, maka belanja daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Nah, bedanya itu belanja langsung dan tidak langsung. Yang pertama itu belanja tidak langsung merupakan belanja pemerintah daerah yang tidak berkaitan secara langsung dengan program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu misalnya belanja hibah, belanja gaji, terus dan tunjangan pegawai bulanan, dan juga donasi ataupun bantuan. Yang kedua belanja langsung. Belanja langsung di sini merupakan belanja pemerintah daerah yang berkaitan secara langsung dengan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Misalnya itu gaji pegawai honor atau honorer, terus kemudian gaji pemerintah di dalam daerah tersebut. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Kalau begitu kita ulangi lagi. Yang pertama tadi jenis-jenis pembelanjaan APBN tadi apa saja? Yang pertama satu, Belanja pegawai. yang kedua, Belanja barang. yang ketiga, Belanja modal. yang keempat, Pembayaran bunga utang. yang kelima, Subsidi. enam, Hibah. yang ketujuh, Bantuan sosial. yang kedelapan, Belanja lain-lain. yang kesembilan. Belanja daerah. Oke, terus tadi juga ada jenis-jenis. Yang kedua APBD, jenis pembelanjaan APBD. Yang pertama berdasarkan apa tadi? Berdasarkan urusan
meliputi belanja wajib dan Ya. belanja pilihan. Oke, yang kedua tadi apa? Berdasarkan fungsi meliputi biaya pelayanan umum, biaya berdasarkan kelompok, meliputi belanja tidak langsung. Yang ketiga, Berdasarkan kelompok meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. oke. Kalian semua mengerti ya? Ngerti, Pak? Baik, kalau begitu, kalau kalian sudah mengerti, karena waktunya di sini sudah habis, saya akan mengakhiri pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat bagi kalian semua, dan tentunya tetap jaga kesehatan diri kalian sendiri, diri kalian masing-masing. Ya, Pak. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.